Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Ngurah di Denpasar, Bali. Presiden menyatakan kini Rumah Sakit Ngurah Bali telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas medis modern yang diharapkan dapat menangani kelahiran bayi di bawah 1 kilo dan mengurangi angka kematian. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak RS Ngurah di Denpasar, Bali pada 2 September 2024. Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi kualitas dan fasilitas yang disediakan di gedung baru tersebut yang diharapkan dapat menjadi pusat rujukan nasional dalam penanganan penyakit respirasi bagi ibu dan anak. Dibangun dengan anggaran yang signifikan sebesar 474 miliar rupiah, terdiri dari anggaran bangunan 233 miliar rupiah dan anggaran alat kesehatan sebesar 241 miliar rupiah. Presiden menegaskan bahwa anggaran besar tidak menjadi masalah selama investasi tersebut dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Tapi tidak apa-apa kita menghabiskan 233 plus peralatan 241 miliar asal masyarakat, khususnya ibu dan anak, mendapatkan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Dan masih tambah untuk SDM-nya itu 28 miliar. Ini juga penting. Training peralatan, training hal yang berkait dengan digital saya kira sangat bagus, dan tambahan untuk tempat tidurnya yaitu 326 tempat tidur. Ini akan memberikan tambahan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat kita. Dengan memohon restu Ida Sang Hyang Widiasa, pada sore hari ini saya resmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Ngurah di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Terima kasih. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai dengan merevitalisasi rumah sakit yang menjadi sentra layanan kesehatan terlengkap, khususnya ibu dan anak yang diharapkan dapat menangani kelahiran bayi di bawah 1 kilo dan mengurangi angka kematian. Nah, kita udah bagi di puskesmas bisa di bawah 2 kilo, rumah sakit Pemda Kabupaten Kota 514 bisa di bawah 1,8 kilo, rumah sakit provinsi bisa sampai 1 kilo, dan yang di bawah 1 kilo rumah sakit vertikal kita, Pak. Itu sebabnya dibangun rumah sakit ibu anak itu untuk bisa menangani kelahiran di bawah, kalau bisa di bawah 1 kilo bayi-bayi, karena masih banyak, dan mengurangi kematian. Pemirsa, Indonesia berhasil menjuarai ajang FIFA World Cup 2024 Game Football Manager atau Piala Dunia Football Manager 2024. Tim Indonesia yang diwakili Ihsan Rahmat Taufik sebagai manajer dan Budi Muhammad Manar Hidayat selaku asisten membawa pulang gelar juara setelah mengalahkan wakil Jerman pada laga final. Indonesia yang diwakili Ihsan Rahmat Taufik dan Budi Muhammad Manar Hidayat tampil sebagai juara dalam ajang FIFA World Cup 2024 Football Manager pada Minggu 1 September 2024. Ihsan yang berposisi sebagai manajer dan Budi selaku asisten membawa peluang gelar setelah mengalahkan wakil Jerman pada laga final. Posisi Jerman yang diperkuat Sven Goli sebagai manajer dan Tiwini selaku asisten tak berdaya di tangan Ihsan dan Budi. Tim Indonesia menang dengan skor 3-0 dan 5-2 sehingga secara total memimpin 8-2. Di fase grup, Indonesia masuk di grup C dan ditugaskan melatih Sporting Lisbon bersama 4 rival lain. Ihsan dan Budi berhak melangkah ke semifinal setelah tampil sebagai juara grup dengan nilai 364. Poin tersebut diraih setelah 3 musim menangani Sporting Lisbon dengan perincian 150 poin dari hasil di Liga, 113 untuk turnamen, 65 untuk trofi, dan 36 poin dari penilaian manajemen. Indonesia unggul dari negara-negara lain di grup C, yakni Polandia dengan skor 343 poin, Prancis 331 poin, Inggris 295 poin, dan India 265 poin. Sementara itu pada partai semifinal yang juga berlangsung pada Minggu malam, tim Indonesia sukses menundukkan wakil Inggris. Pada game pertama berakhir imbang 2-2 sebelum menang 3-1 di pertandingan selanjutnya dengan agregat 5-3. Melalui akun Instagram resminya, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku bangga atas pencapaian terbaik tim Indonesia yang mengalahkan 19 negara anggota FIFA lainnya dalam ajang yang baru pertama kali digelar itu.
Ia pun mengunggah video penampilan tim Indonesia mengalahkan lawan-lawan hingga mengangkat trofi juara setelah kemenangan di partai final. Pemirsa, Dewan Pers telah menetapkan 11 anggota Komite Pelaksana Perpres Publisher Right. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menilai pembentukan komite ini menandai langkah penting dalam upaya menciptakan ekosistem jurnalisme yang lebih sehat dan adil. Penetapan anggota Komite Independent Publisher Right merupakan salah satu rangkaian dari upaya mewujudkan jurnalisme berkualitas di Indonesia. Dewan Pers telah menetapkan 11 anggota Komite Pelaksana Perpres Publisher Right melalui proses yang transparan, akuntabel, dan independen, mencerminkan keberagaman dari berbagai spektrum termasuk unsur-unsur yang dipilih oleh Dewan Pers maupun unsur masyarakat yang diseleksi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menilai kehadiran Komite Independent Publisher Right merupakan upaya untuk memastikan platform digital dapat berkontribusi dalam mendukung keberlanjutan jurnalisme yang berkualitas sesuai dengan amanat Perpres nomor 32 tahun 2024. Dengan terbentuknya Komite Independent Publisher Right, Nezar optimis akan menjadi tonggak penting dalam menjaga keberlanjutan industri media di Indonesia. Dan kita berharap kolaborasi yang dilakukan antara perusahaan media dengan perusahaan platform digital ini bisa berlangsung dengan sangat profesional dan bisa membentuk satu equal playing field di dalam industri media. Pemirsa, menjelang kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada 3 September 2024, TNI Polri mengerahkan sebanyak 9.030 personil gabungan untuk mengawal kunjungan Paus Fransiskus. Pasukan itu terdiri dari 4.300 pasukan TNI dan 4.730 Polri. Markas Besar TNI dan Polri mengerahkan 9.030 personil yang tergabung dalam pasukan gabungan untuk pengamanan kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus di Jakarta pada 3-6 September 2024. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Laksamana Madya TNI Agus Haryadi menyebut dari jumlah itu 4.300 diantaranya merupakan prajurit TNI yang terdiri dari personil pasukan pengamanan Presiden, prajurit dari Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta, pasukan dari Korps Kavaleri TNI AD, pasukan dari TNI Angkatan Udara, pasukan dari Badan Intelijen Strategis TNI, dan Bintara Pembina Desa. Sementara itu untuk personel Polri yang tergabung dalam pasukan gabungan itu ada 4.730 orang. Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin tahta suci Vatikan dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada 3 September 2024. Kemudian Paus pada 4 September dijadwalkan berkunjung ke Istana Merdeka Jakarta dan akan disambut oleh Presiden RI Joko Widodo. Paus Fransiskus kemudian akan melanjutkan agendanya bertemu jemaat di katedral dan jemaat Katolik Muda Geraha Pemuda. Sementara itu pada 5 September 2024, Paus Fransiskus dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta dan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, Paus akan memimpin Misa Suci Akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Terakhir pada Jumat 6 September 2024, Paus Fransiskus akan meninggalkan Jakarta menuju Papua Nugini. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.